Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hadi Karat. Sini akan bahas masalah-masalah penting yang ada di muka bumi agar kita tidak awam lagi dan tidak mudah dibodohi. Yo semua yang masih kayak rapper. Yo semua yang masih goblok, mari merapat tak kasih paham. Di channel ini kita buat yang awam menjadi pintar. Sudahlah, sudahi pembodohan agar bangsa ini lebih maju dan disegani. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang semua hal tentang aki, biar kalian tidak salah beli aki dan ketipu lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 100% blak-blakan. Sopo sih nggak ero aki? Nek sih nggak ero aki, kenemenan. Pernah kalian mengalami aki kalian soak, cepat rusak? Nah, simak video berikut ini biar kalian tidak bertanya-tanya. Kamu bertanya, kenapa bertanya? Kamu nanya. How are you? I am under the water. Please help me. Karena kalian masih belum mengenal aki. Tak kenal maka tak sayang. Oke? Langsung. Ini aki di depan ada 3 model. Yaitu bukan model yang seksi-seksi ya. Tapi ini model maksudnya contoh. Contoh aki Yuasa Motobat Alkali. Nah, di sini yang akan kita bahas dulu itu aki kenapa bisa soak. Aki bisa soak karena mungkin perawatan kamu kurang tepat. Benar ini aki bebas perawatan. Kenapa bebas perawatan? Karena ini aki kering. Sudah gak zaman aki basah. Soalnya aki basah itu. What is that? Ses. Ganti oli ya. Ganti oli aja ya, Mbak. Sesuai, sementing kalian paham dengan yang saya sampaikan. Jadi, ini ketiga aki ini aki berbeda, tapi jenisnya sama. Dan yang saya tekankan untuk kalian yang pengen akinya awet, itu kalau pagi motor dipanas. Ya sebenarnya awet untuk keseluruhan sih. Untuk mesin itu sendiri dan untuk aki itu sendiri. Kalau bisa, kalau motor yang dulu itu ada kickstarternya. Dan kickstarternya itu berfungsi untuk pemanasan di pagi hari. Jadi, kalian jangan abaikan. Kebanyakan orang yang abai untuk kickstarter pagi hari itu akinya akan lebih terlepas. Ya itu menurut pengalaman saya ya. Kalau pagi hari manasin mesin harus pakai kickstarter dulu agar pengisian optimal. Jadi mesin bisa mengisi tanpa harus ada daya besar yang dikeluarkan dulu. Soalnya di motor daya besar itu ada pada double starter. Double starter membutuhkan daya besar untuk memutar dinamo supaya bisa memutar mesin. Jadi kalau pagi hari motor bangun tidur moro-moro kongkon melayu kayak awakmu tangi turu melayu boga nabrak-nabrak apa gak resiko. Nah, jadi sama aja, mesin juga begitu. Dan di video kali ini, itu akan saya tegaskan seputar aki ya, agar kalian tidak bingung memilih aki yang tepat untuk motor kalian. Masalahnya kalau mengganti aki, Mas, ganti aki ku, aki sing ukuran piro sih kayak pedaku sing tepak? ya gampang. Delok aki standar pedamu, ukurannya itu berapa? Nah, ya beli aki yang ukuran segitu. Contoh, di sini YTZ5. Kalau aki motor kalian YTZ5, ya mending kalian ganti yang YTZ5 juga. Tapi nggak harus Yuasa, nggak harus Alkalin, nggak harus Motobat, nggak harus GS. Ya sesuaikan dengan kantong kalian. Yang jelas di sini saya hanya menekankan kalau bisa aki kering jangan diganti aki basah. Soalnya di situ motor kalau sudah pakai aki kering di situ nggak ada pembuangan buat cairan atau untuk penguapan cairan aki itu sendiri. Kalau motor yang tipenya pakai aki basah itu ada pembuangan di bagian bawah motor. Nah kalau untuk aki kering sudah nggak disediakan. Soalnya aki kering ini bebas perawatan. Kalian tahu aki kering original seperti ini itu sebenarnya aki yang ada di pabrikan, yaitu aki seperti Yuasa dan GS. Dan sekarang yang terbaru ada aki Nipres warnanya kuning atau NS. Dan sedikit fakta untuk spare part ini lagi, kalau aki Yuasa sudah pakai logo Honda, Yuasa itu menjadi lebih mahal. Tapi beda lagi kalau pakai logo Yamaha, aki lebih murah. Saya pernah beli aki YTZ5, soalnya kalau sudah awal kode dari aki itu Y atau G itu merupakan nama pabrikan aki itu sendiri. Contoh, Y itu Yuasa, G itu GS, M itu Motobat. Kayak gini. Sini kan ada tulisan MTZ. M itu Motobat. Ya seperti namanya di sini lah, Motobat. Ini gak ada yang di endorse. Ini cuma
pembukaan wawasan yang lebih luas supaya kalian nggak awam lagi. Alkalin, ada A tulisan di sini. Ini ATZ, nanti bisa diperbesar pakai gambar ya. Dan untuk ketiga aki ini itu sama-sama pabrikan, jadi nggak ada logo-logo embel-embel pelana hijau Kawasaki. Jadi nggak gitu. Jadi aki itu ada kode pabrik dan kode kapasitasnya. Nah, 5 di sini ada 6 dan di sini ada 9. Itu mengabarkan kapasitas. Semakin tinggi angka yang ada di aki ini, semakin besar pula akinya dan modelnya. Beda, modelnya juga beda. Jadi untuk motor apa itu harus lihat kode dari aki ini. Lebih simpelnya, kalian harus lihat kode awal aki yang ada pada motor. Jadi kalau kalian masih berpikir kalian akan beli aki yang paling awet itu adalah aki standar, salah. Karena aki standar juga bawaan pabrik seperti Yuasa dan GS. Kenapa? Karena di situ hanya ada emblem logo pabrikan motor itu aja. Jadi seandainya Yuasa, kalau pabrik itu mungkin nggak bisa bikin aki sendiri ya, aki motor maksudnya untuk motor. Kalau mobil ya kurang paham sih. Cuma kalau motor kebanyakan itu kerjasama dengan pabrikan. Daripada kalian beli yang bungkus Honda atau Yamaha, mending kalian langsung beli yang langsung dari pabrikannya. Itu biasanya lebih murah. Tapi pas saya lihat kemarin, itu terakhir beli paling murah itu logo Yamaha sih. Itu kalau untuk aki YTZ 5 itu 185. Dan untuk tipe ininya sendiri, tipe langsung ke Yuasanya atau bungkus Yuasa itu 180. Dan yang mengejutkan, untuk bungkus Hondanya atau tipe orisinilnya dengan tipe yang sama dan dalamannya yang sama itu 200 lebih, 215 atau 220 gitu. Jadi kalau kalian sudah tahu mau pilih yang mana, ya pasti pilih yang murah lah, soalnya kan dalamannya sama. Kalau masih beli yang mahal itu berarti kolot atau awam super. Jadi diharapkan kalau kalian sudah tahu tipe-tipe aki itu, kalian nggak terpengaruh dengan logo sayap atau logo Y atau Yamaha. Jadi mending kalian langsung beli ke model pabriknya langsung, lebih murah, itu tujuannya. Dan sekarang kenapa nggak ada aki yang awet? Rata-rata aki itu usianya 1 tahun, 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun. Padahal aki dulu bisa sampai 5 tahun atau 7 tahun. Karena bahan-bahannya sudah beda. Kalian tahu korupsi terbesar kemarin salah satunya menyangkut pautkan tambang timah. Dan di sini di dalam itu ada timahnya. Ya, saya sempat mikir, apa timahnya yang di sini itu ikutan berkualitas jelek ya? Karena yang bagus sudah dikorupsi, mungkin ya. Ya mungkin kalian bisa jawab lah, kenapa sekarang tuh bisa nggak bagus. Makanya untuk merek-merek yang saya rekomkan itu kalau bisa kalian beli yang model kayak begini. Ini dipakai motor besar, biasanya dipakai Ninja, dipakai motor-motor kayak CB 400, motor-motor yang notabene motor itu premium. Jadi motobat ini nggak di endorse ya. Jadi saran kalau bisa beli yang model kayak gini, itu biasanya lebih kuat daripada yang model-model Yuasa sekarang. Ini pengalaman saya pribadi. Soalnya saya pernah kena Yuasa 1 tahun bahkan 8 bulan itu soal dan nggak bisa diklaim garansi. Dan saya juga pernah kena aki GS itu 3 bulan soal. Jadi ya berdasarkan pengalaman aja ya, diklaim nggak bisa, tokonya angkat tangan. Padahal aki saya beli di situ, tapi kok kenapa nggak bisa diklaim? Karena emang aki garansinya nggak ada, katanya sih gitu. Ada sih aki murah 150 ada garansinya, tapi cuma 1 bulan. Kalau 1 bulan kayak opo? Jadi kalian setelah menonton video ini, saya harapkan kalian lebih pintar lagi, nggak mudah terpengaruh oleh iklan-iklan. Padahal sejatinya kalau kalian tahu ukuran aki itu sendiri, kalian nggak perlu bingung menentukan pilihan. Seperti aki ini YTZ 5 itu untuk motor 150 ke bawah, dan YTZ 6 itu untuk rata-rata motor 150 atau motor yang punya teknologi idling stop atau SSS, start stop system, yang kalau lampu merah mati sendiri itu rata-rata pakai yang YTZ 6. Dan yang besar ini rata-rata pakai motor besar, motor-motor yang 250 ke atas. Jadi kalian jangan sampai salah pilih aki. Kadang kalian pengen murah tapi kalian menurunkan kapasitasnya, seperti motor Vario yang akinya kapasitasnya itu 6 tapi kalian turunkan ke 5. Ya bisa, tapi umur pakainya aduh kayak dulu ngedropan percuma. Bisa pakai ini kalau sementara, kecuali kalian upgrade dari YTZ 5 ke YTZ 6 itu mantap, tapi biasanya tempatnya nggak cukup, soalnya terlalu tinggi. Kan pabrik sudah menyediakan tempat yang sesuai dengan ukuran akinya. Jadi sampai di sini dulu video ini. Saya harapkan kalian lebih pintar lagi dalam menentukan penggantian spare part, contohnya seperti aki, karena
aki itu nggak murah, aki itu lumayan. Jadi kalian waspada agar tidak kebobolan dompet kalian. Karena aki itu ada yang harganya 120 sampai 200 ribu. Jadi sesuaikan aja dengan budget. Yang penting kalian tiap pagi harus rajin manasin motor. Jangan sampai mau keluar langsung gas, bahaya. Jangan lupa bersyukur hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.